kontroversial, dianggap kontroversial daripada dunia tasawuf. Baik. Disebutkan bahwasanya di dalam Tor langsung kepada tema syariat dan hakikat. Dalam sebuah kajian yang disiarkan secara langsung oleh kanal YouTube Nabawi TV Banjarjaya, Dr. Ar-Razi Hashim MA ditanya dengan pertanyaan bagaimana sikap kita jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat. Kemudian beliau menjawab bahwa hukum syariat mengikuti hukum hakikat, atau dengan bahasa Arabnya beliau mengatakan asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iq. Kemudian yang menjadi hal yang kemudian meresahkan atau dianggap kontroversi, konsekuensi dari jawaban tersebut sangat berat karena telah membuka pintu pembenaran bagi pendakwa hakikat untuk melanggar syariat, sedangkan sepeninggal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang maksum, terlindungi dari perbuatan dosa. Jadi benarkah hukum syariat tunduk kepada hukum hakikat? Jika benar, apa standar kebenaran hakikat ketika bertentangan dengan syariat? Untuk lebih jelasnya akan diputarkan video daripada yang dimaksud daripada soal tema yang pertama ini. Mohon tim media untuk Selanjutnya tentang mursyid. Bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat? Apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti? Sekian Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pintar dari mursyidnya dong. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat? Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil itu langgar syariat. Jelas loh. Syariat Nabi Musa. Gimana? Zohirnya nih melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Ini ujian nih. Ayo lolos nggak nih antum nih malam ini nih? Syariat ikut hakikat, aku ikut syariat. Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat. Baik, para hadirin dan juga khususnya panelis, setelah melihat daripada video dan juga dari deskripsi daripada soal yang ada di Tor yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu dan sudah dipelajari dan dibahas oleh masing-masing daripada panelis, maka sekarang menginjak pada panelis pertama, yaitu daripada pihak Ribat Nurani Hashimiyah, kemudian nanti dilanjutkan oleh pihak Majelis Silaturahmi Asmaul Husna untuk menambahkan. Masing-masing waktunya adalah 10 menit. Mohon maaf Ustadz Moderator, karena tadi baru sesi perkenalan saja, sedangkan bagi kami dari pengurus Ribat Nuraniyah ingin membahas sebenarnya hal-hal yang bersifat teknis ataupun terkait dengan undangan, supaya karena kita ingin profesional, jika kita mendiamkan sesuatu yang mungkin keliru atau tidak pas. Baik, to the point saja. Maksudnya bagaimana biar menyikat waktu, tidak bertele-tele. Tafadhol. Iya, saya tidak mau bertele-tele. Cuma ingin menjelaskan
ada hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan. Juga mungkin posisi saya sebagai pengurus Ribat Nuraniyah tentu punya hak dengan apa yang ditulis oleh Jatman DKI Jakarta dan dialamatkan kepada kami Ribat Nuraniyah. Dan kami meminta waktu untuk itu sebelum kami masuk kepada membahas materi yang diminta. Baik. Mohon diizinkan. Kami kasih waktu 5 menit. 5 menit mungkin terlalu sedikit. Jika tidak cukup nanti kami mohon izin jika kami membahas di tempat lain, di waktu lain, di media lain. Maksudnya? Ya misalkan nggak cukup 5 menit, cuma 5 menit, izinkan kami untuk membahas hal-hal tersebut di tempat lain, di waktu lain, di media lain. Baik, untuk masalah kesepakatan di luar daripada media ataupun di luar lain, nanti akan kita sepakati sebagaimana tadi sudah kita bagikan surat kesepakatan. Baik. Yang nantinya akan kita sepakati bersama. Nanti, kapan nantinya? Tadi sudah saya bagikan. Baik, sebelumnya Ustaz. Langsung ngomong, jangan usah Baik, bertele-tele. begini Ustaz. Fadal, fadal. Sebelumnya, sebelum acara ini diadakan, Ustadz Azka sudah berkomunikasi dengan saya sebagai ketua pengurus Ribat Nuraniyah. Beliau meminta waktu untuk bertemu dan untuk membicarakan kesepakatan mengenai waktu tempat diadakannya sebuah diskusi ilmiah. Oke, kami mempersilahkan itu. Saya mempersilahkan beliau datang ke rumah saya dan beliau berjanji datang ke tempat saya dan sampai saat ini belum datang. Mohon maaf Ustaz Azka. Jadi tidak ada poin-poin kesepakatan dari kita baik soal waktu. Kami sudah sudah dikasih waktu, dijelaskan di situ bahwa acara mulai jam 9 pagi. Kami datang sebelum jam 9 dan sudah melakukan pendaftaran sebelum jam 9. Lalu acaranya molor begitu bertele-tele, mungkin ada hal yang bertele-tele seperti yang Antum bilang tadi sampai baru dimulai kan? Baik. Sudah? Itu satu. Baik. Baru satu. Lanjutnya. Ada beberapa hal lainnya. Ya. Iya, soalnya jika kita tidak mempersoalkan itu, ya. Baik. Tadi kan Ustadz Aska mempersoalkan kesepakatan. Baik. Belum. Baik. Siap. Oke, waktu berjalan sudah 3 menit Anda berbicara. Baik. Dan kami dari jam 9 sudah datang dan waktu berjalan kami tidak mempersoalkan itu sebenarnya dari tadi. Oke? Antum juga bisa memaklumi kami. Kita profesional Ustadz. Afwan. Iya, Masya Ya. Allah. Begini, Ustaz, ini biar kita sama-sama enak. Ya. Kita diskusi silaturahmi. Baik. Oke, jangan mempersulit. Jadi kalau misalnya Anda tidak sepakat, Baik. apa yang nggak sepakat, sampaikan. Baik. Kalau misalnya komplain-komplain yang teknis, ini Ya. nanti konfirmasi panjang. Jadi Baik. kita langsung masuk pada poinnya Makanya saja. saya juga tidak meminta supaya ini dibahas di sini semua. Saya minta izin supaya nanti saya bahas di luar ini. Baik. Soalnya saya sudah memberikan waktu untuk antum datang ke kami atau kita buat sepakat bertemu dulu untuk membuat kesepakatan soal waktu, soal tempat, soal teknis dan sebagainya bisa kita bicarakan sebelum adanya Baik, forum ini. terima kasih. Sudah saya tangkap. Langsung kami sampaikan langsung kepada waktunya untuk Ustadz Azka untuk klarifikasi apa yang disampaikan daripada Ustadz Musa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para guru kami, yang bukan guru cuma saya. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah pertama, saya menghubungi semuanya. Saya adalah orang yang salah satunya yang ditunjuk dari 5 tim. 5 orang tim inti untuk mengadakan acara ini. Dan kemudian saya konfirmasi semuanya terdata. Semuanya terdata. Saya juga mengerti seluruh apa yang chat yang saya lakukan itu di-share di medsos, mau di screenshot. Ada yang ingin menyebarkan itu, saya juga mengerti. Pertama yang saya lakukan adalah saya menghubungi Sidi Ar-Rozi untuk meminta waktu. Meminta waktu untuk apa? Untuk bertemu dan mengantarkan undangan. Kemudian dikonfirmasi untuk menghubungi admin Ribat. Saya hubungi, minta waktu untuk mengantarkan undangan. Dan kemudian tidak dapat info untuk itu. Kemudian setelah itu Sidi Ar-Rozi. Ya. Semuanya dari Sidi Ar-Rozi. Itu semuanya sudah saya sampaikan. Chattingan saya sama semuanya. Setelah itu
Saya menghubungi, terpaksa saya menggunakan hubungan pertemanan. Saya menghubungi Siti Asfi, ya, menghubungi Siti Musa, dan admin Zawiyah, admin Ribat semuanya. Saya sampaikan saya ingin mengantarkan undangan atas nama Jatman dan meminta waktu untuk itu. Tidak ada yang memberikan waktu termasuk admin Ribat. Saya nggak tahu orangnya siapa. Tidak ada waktu untuk mengantarkan undangan. Saya minta, saya akan mengantarkan ke Ribat hari ini. Di Ribat nggak ada orang. Ribat bukan lembaga, ya. Ribat bukan lembaga. Ada Siti Musa. Antum ngomong kayak gitu. Apa? Ribat bukan lembaga seperti Zawiyah. Ini hanya tempat untuk berkumpul. Ternyata Ribat terdaftar di notaris. Ya, terdaftar di notaris. Artinya lembaga. Dan saya bingung ketika saya langsung antarkan, sudahlah nggak apa-apa. Taruhannya adalah saya ngantar langsung. Saya antar langsung dari mana? Saya tanya Siti Asfi. Siti gimana ini? Langsung saja ke rumahnya. Bisa ngobrol, bisa ini. Ada. Di mana rumahnya? Di sana. Makanya ketika saya ngantarkan undangan, diterima oleh istri Siti Ar-Rozi, beliau nanya, dari mana tahu rumah ini? Dari Siti Asfi. Dari Siti Asfi. Dan beliau tahu itu. Kemudian semua dokumentasi ada bahwa undangan itu sudah tersampaikan. Nggak ada niat lain, hanya untuk nyantarkan undangan. Waktu silakan ditentukan. Kalau kita mengundang, lembaga mengundang, waktunya tidak cocok, jawab saja pakai surat. Oh nggak cocok waktunya, kami mau tanggal ini, kita segera jawab. Gitu. Bukan seperti itu kan? Nah kalau sudah seperti itu, ya sudah, ini tugas saya sebagai Pak Pos sudah selesai. Ya, sebagai Pak Pos, gitu kan. Hanya sebagai Pak Pos. Dan saya lebih heran lagi, saya mau nitip undangan ke Siti Musa, beliau nggak bisa. Kalau ke saya artinya pribadi. Setelah dapat jawaban, loh ketuanya Siti Musa, ini gimana? Saya bingung kalau gitu. Ketuanya Siti Musa sendiri. Dan kenapa susahnya? Saya nitip, ibaratnya ya. Nanti Ribat misalkan, kita nanti selesai Bahsul Masail, setelah itu ada keputusannya, kesimpulannya seperti apa, gitu kan? Terus Siti Musa, oh ini nggak bisa, nggak sesuai nih, saya undang balik Zawiyah. Terus Siti Musa ngeluarkan surat undangan, gitu kan? Saya mau ngundang Khodim Zawiyah, nitip ya Siti Asfi, oh nggak bisa. Kalau nitip ke saya pribadi, nggak bisa, saya ketua yayasan di sini. Artinya nitip ke saya, ya akan saya sampaikan ke khodim dan pembina saya. Gitu. Setidaknya seperti itu. Bukankah tadi kita sama-sama duduk di sini sebelumnya? Kita saudara. Kita saudara, nggak ada sekat-sekat apapun. Kalau dikatakan tidak adil, gimana tidak adil? Wong di sini 2 lawan 4. Ya kan? Saya nggak tahu juga ini Sidi Izul jangan-jangan mata-mata di sini. Kalau kita bukan saudara, kita nggak mungkin memberikan kesempatan seperti itu. Gitu kan? Nggak mungkin kita memberikan kesempatan seperti itu. Kita saudara, saya mau datang tapi saya nggak bisa. Ya, ini saja. Ini klarifikasi, semuanya terdata, insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak konfirmasinya Ustadz Azka. Saya Ustadz Musa. Kita langsung masuk pada soal. Itu sudah ada data-datanya semua. Ini nanti terjadinya perdebatan cuman teknikal saja. Jadi baik, silahkan. Kami kasih waktu 5 menit untuk kemudian memberikan tanggapan. Sebelumnya saya mohon maaf ke Ustadz Azka. Mungkin Ustadz Azka beliau kecapean waktu itu sudah menghubungi saya juga berbicara, saya nggak dapat apa-apa dari sini. Dan saya kasihan sebenarnya Ustadz Azka udah capek-capek gitu. Dan saya sebenarnya tidak mau ke pribadi Ustadz Azka, nggak mau. Mohon maaf Ustadz Azka. Jadinya jadi begini, terkait yang antum komunikasikan dengan ana Ustadz, antum kalau mau ke pribadi Ustadz Rozi, maka ketika itu ana jawab bukan ke ane kalau ke pribadi Ustadz Rozi. Tapi kalau ke lembaga Ribat Nuraniyah, ane bilang ketika itu antum mau datang ke Ribat bukan lembaga seperti Zawiyah. Di situ dijelaskan di mana tidak seperti Zawiyahnya. Ada kegiatan kantor, ada
orang yang standby di lembaga itu, bukan menafikan kelembagaan Ribat Nuraniyah, bukan itu Ustaz. Di situ jelas satu paragraf, satu chat yang sama. Nah, soal kalau antum bilang jika tidak sepakat dengan waktu bisa diundur, bisa di itu segala, itu antum sampaikan bukan di surat, itu di chat pribadi ke kita, so. Bukan, artinya di surat itu tidak ada pilihan kepada kita untuk mau menolak atau mau mengubah waktu, itu tidak ada di surat yang sampai kepada kita. Bahkan di surat itu ada beberapa persoalan yang saya lihat di situ. Baiklah, mungkin kalau kita terlalu bertele-tele di sini. Baik, 1 menit lagi. Ustaz Musa, 1 menit lagi. Yang jelas, kami memenuhi undangan ini siap untuk berdiskusi ilmiah. Tidak seperti judul ya. Judul itu Bahsul Masail. Bahsul Masail sebagai sebuah istilah yang biasa dipakai di Indonesia, itu beda lagi dengan diskusi ilmiah secara umum. Nah, kami tepat datang sebelum jam 9 sesuai dengan jadwal yang ada di TOR, dan kami sudah hadir dan belum dimulai dari jam 9 itu. Terima kasih, poinnya sudah ditangkap. Sudah 5 menit ini Ustadz Musa mengulur waktu dengan teknikal. Antum mengulurkan waktu berapa lama? Gini Ustadz Musa, antum kok seperti itu? Mohon maaf. Baik. Oke, sepakat kita mulai masuk ke masalah. Sepakat ya? Oke. Langsung kami beri waktu 10 menit dari Ribat Nuraniyah Hasyimiyah Majelis Silaturahmi Asmaul Husna untuk menanggapi daripada tema yang pertama yang tadi sudah kita putarkan videonya. Tafadhol. Baik, bismillah. Terima kasih Ustadz Muto. Ustadz Muto ini teman saya. Dulu kita motoran bareng-bareng ngaji ke Rawabuaya ya Ustadz ya, masih ingat ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para kuyaha, kiai-kiai, ustaz-ustaz semua. Mungkin pembawaan saya yang terbentuk dari kultur dan budaya saya mempengaruhi bagaimana bawaan saya kepada di depan antum semua. Itu semua tidak karena ana pengen soal adab kepada antum semua. Baik, langsung masuk ke substansi. Baik, sesuai dengan yang dibahas tadi di tema itu. Di sini di pernyataan itu sudah jelas bahwa konteks yang dibahas pertanyaan seseorang, bagaimana sikap seorang murid kepada mursyid. Antum sepakat nggak kalau bahasan ini tentang murid dan mursyid, bukan tentang fakih dengan sufi? Silahkan dijelaskan saja. Baik, ini mau dijelaskan. Ini kan kita menampilkan sisi kesepakatan kita. Dari pertanyaan itu sudah membatasi arah pembahasan. Bahwa pembahasannya adalah tentang sikap mursyid, tentang sikap murid terhadap mursyidnya, atau tentang seorang salik terhadap syekh. Dan itu tentunya kita batasi di situ. Kalau membahas tema ini, maka rujukan kita adalah tentunya kepada kitab para sadah sufiyah. Mereka membahas tentang adabul as-salik amam syekh, adabus suhbah, adabul murid inda ma'asyekh, dan sebagainya. Sudah jelas sekali. Oke, kemudian di situ jawaban Buya Rozi juga pertama beliau menjelaskan siapa yang menilai syekh tersebut melanggar syariat. Siapa yang menilai? Jika yang jika yang menilai itu adalah murid, ya, mungkin ini yang lebih berhak membahas adalah ahlu thoriqah. Kami dari Ribat Nuraniyah itu lebih kepada pengkaji ilmu tasawuf, ilmu kalam. Lebih kepada situ, bukan menafikan tidak berthoriqah. Jika ada murid yang menilai guru, nah itu bagaimana sikapnya? Itu dijawab oleh Buya Rozi. Oke. Murid seperti apa menilai gurunya ketika dia misalkan melihat gurunya melakukan sesuatu, mursyidnya ya, bukan guru secara umum tentunya, bukan dalam ranah
ahlul hadis, bukan dalam ranah ahlul fikih, bukan dalam ranah ahlul kalam, tapi dalam ranah adabul murid ma'asyekh. Di situ tentu murid tidak bisa menilai begitu saja ketika dia melihat misalkan seorang syekh, seorang mursyid minum minuman di siang hari bulan puasa, dia harus konfirmasi dulu, jangan-jangan itu kelupaan atau bagaimana. Nah, di situ Buya Rozi pertama kali jelaskan bagaimana. Kemudian beliau juga di sana menegaskan al-mursyid hakiki loh ya gitu. Mursyid hakiki, bukan mursyid dalam artian mursyid yang tidak sebenarnya begitu. Maka sikapnya bagaimana? Beliau menjawab di situ secara jelas bahwa mencontohkan seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nah, jika kita baca kitab Awariful Ma'arif, ya, kitab Ariful Ma'arif 2 jilid, alhamdulillah sudah kami khatamkan, kita kaji di Ribat Nuraniyah. Di sini Imam Abu Hafs As-Suhrawardi dengan tegas menjelaskan wa yambaghi lil muridi annahu kullama ashkala alaihi syai'un min hali syekhi yadhkuru qissata Musa ma'al Khadiri alaihi wassalam kaifa kana al-Khadiru yaf'alu asya'a yunkiruhu Musa wa idza akhbarahu al-Khadiru bisirriha yarji'u Musa an inkarihi. Di sini perlu pertama kita catat yazkuru qissata Musa. Di sini Imam Suhrawardi dalam bab adabul murid ma'asyekh menjelaskan bahwa seorang murid di dalam bertasawuf ketika iskal terhadap apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang ada pada hal syekhnya, dia mengingat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Itu. Di sini juga tegaskan jika ketika Nabi Musa dikhabarkan oleh Nabi Khidir tentang sir dari apa yang dia lihat, yarji, beliau itu pun rujuk begitu. Rujuk Nabi Musa dari pengingkarannya. Di sini beliau menegaskan fama yunkiruhul muridu liqillati ilmihi bihaqiqati ma yujadu minasyekh. Falisyekhi fi kulli syai'in uzrun bilisanil ilmi wal hikmati. Ada banyak tujuan dari seorang syekh, ada banyak cara seorang syekh mendidik muridnya. Bisa jadi dengan cara-cara tertentu, melatih husnuzon dan sebagainya dari murid. Wallahu alam. Begitu. Kemudian jika kita rujuk kepada, mungkin kita sama-sama mendengar sikap yang terbaik dari seorang ketika melihat menghadapi kisah Nabi Musa, Nabi Khadir ini bagaimana? Banyak pendapat yang diutarakan. Di antara pendapat itu adalah mengenai bahwa yang terbaik kita contoh adalah Nabi Musa mengingkari apa yang dia lihat. Itu satu pendapat. Tapi pendapat lain seperti yang saya baca tadi dari Imam Abu Hafs As-Suhrawardi, sebagai seorang murid tidak mengingkari dulu. Yazkur hadhil qissah. Ingat-ingat kisah ini. Jangan sembarangan. Ini dalam bab tasawuf, berguru murid dengan mursyid, bukan dalam bab ahlul hadis, bukan dalam bab ahlul fikih. Satu lagi, saya kuatkan pendapat ini, penafsiran ini dengan apa yang ada pada hadis Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, di kisah dalam babul ilmi, kitabul ilmi, di situ dijelaskan kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Di ujung hadisnya dikatakan lawadidna, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan lawadidna law sabaro hatta yuqassa alaina min amrihima. Kami pengen, kata Rasulullah, jika sekiranya Sayyidina Musa bersabar sehingga akan dikisahkan kepada kami dari persoalan keduanya lebih banyak begitu. Lebih banyak ini bahasa saya ya, akan lebih banyak akan dikisahkan begitu. Di sini hadis ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa penafsiran dari Sayyidina dari Abu Hafs As-Suhrawardi merupakan penafsiran yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Waktunya habis. Kemudian kami persilakan untuk Majelis Silaturahmi Asmaul Husna untuk memberikan tanggapan terkait daripada tema yang pertama. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Aizul Muta.
saya langsung saja terkait video Abu Ar-Razi Hashim tadi adalah salah satu video beliau, dan sebetulnya video tentang berbicara tentang hakikat syariat itu sudah sangat banyak sekali, dan puzzle-puzzlenya itu mengerucut kepada bahwa tidak boleh kita mengingkari syariat. Tidak boleh mengingkari syariat karena itu berefek kepada kezindikan. Jadi itu hanyalah satu video, dan mungkin narasi beliau yang memunculkan kontroversial atau diksi. Kemudian masalah al-haqiqah wa syariah, dan dari beberapa kitab yang saya pernah baca bahkan ada ungkapan seperti ini. Bisa disebutkan kitabnya? Saya lupa banyak. Nanti bisa insya Allah nanti cari. Al-haqiqatu aslun wa syari'atu far'un. Bahkan ungkapan seperti itu. Jadi saya memahami tidak se-ekstrim itu juga bahwa syariat nanti ikut pada hakikat, bukan. Tapi saya memahami bahwa di dalam syariat itu ada sisi hakikat. Kalau dalam bab wirid ada warid. Nah, wirid itu sisi fiqhiyahnya, warid itu buah dari fiqhiyahnya. Seperti halnya sujud itu adalah fikihnya, wiridnya, maka ketawaduan adalah waridnya, ketawaduan adalah hakikatnya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang statement Abu Ar-Razi Hashim tadi, dan kita harus mengumpulkan semua video-video beliau terkait yang berbicara tentang hakikat syariat, dan semuanya berhulu bahkan bermuara, tidak boleh kita mengingkari syariat. Begitu kesepakatan kita. Tidak ada yang beda dalam hal ini. Baik, jadi kata-kata dari tadi, kutipan daripada dauhnya Buya Dr. Rizzi Hashim, al-syari'atu tabi'atun lil haqa'iq, itu tidak tepat. Perlu diluruskan maksudnya. Jadi analogi yang pernah kita bahas itu Secara bahasa menurut MSAH ini gimana? MSH. Majelis Asmaul Husna. Baik. Sebenarnya pembicara kan ribet ya, alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Mungkin diksi perlu dikasih diksi yang lebih tepat. Nah, gitu saja. Diksi tersebut tidak tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Nah, tepatnya lebih tepat tuh bahasa di kitab tadi. Al-haqiqatu aslun wa syari'atu far'un, begitu ungkapannya. Berarti itu pernyataannya tidak tepat atau kurang tepat kurang ya? Tepat. Baik, ada istilah terima yang kasih. lebih baik karena supaya meminimalisir kesalahpahaman. Baik, ada lagi tambahan, masih ada 3 menit untuk MSAH. 3 menit masih ada. Tafadhol. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, karena pihak daripada Ribat Nurani Hashimiyah dan juga Majelis Satrim Asmaul Husna sudah menanggapi daripada daripada video dan juga tema yang pertama, maka selanjutnya panel yang kedua untuk menanggapi. Tafadhol. Sepuluh menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Ada satu benang merah ya, yang bisa saya tangkap dari panelis dari pihak Ribat maupun Asmaul Husna, Majelis Asmaul Husna, bahwa tidak boleh meninggalkan syariat. Ya, sepakat ya. Berarti sepakat. Dalam hal ini kita sepakati, sehingga redaksi-redaksi yang mengarah ke situ harus kita koreksi. Ini kita sepakat juga ya. Ya, harus kita koreksi. Karena redaksi semacam itu adalah redaksi yang berbahaya. Ketika seperti dilihat tadi di video itu, diumumkan begitu dalam sebuah majelis, maka bagaimana kita harus bersikap? Sedangkan Buya Ar-Razi saat itu memang ada sebab khususnya dari pertanyaan, tetapi jawabannya adalah jawaban yang umum. Itu yang kami pahami. Sehingga berlaku kaidah al-ibrah bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Ya. Meskipun memang betul bahwa pertanyaannya itu mungkin spesifik dalam relasi guru dan murid, mursyid, tetapi jawabannya umum sekali. Bahkan di sana membawa kisah Nabi Khidir segala gitu kan. Padahal kita tahu bahwa Nabi Khidir pun yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu menjelaskan takwilnya, bahwa itu bukan tindakannya sendiri tapi atas perintah Allah. Dalam arti para ulama menjelaskan itu adalah syariat yang beliau dapat sendiri dari Allah. Gitu kan? Karena syariat dan hakikat pada intinya tidaklah berbeda. Itu saya tulis dalam makalah gitu kan. Oke. Jadi ketika Nabi Khidir pun berkewajiban menyampaikan
ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, maka apalagi yang lain begitu kan. Nah, takwil inilah yang harus disampaikan secara publik agar publik tidak menjadi salah paham, agar wacana tidak liar. Ketika kita berhenti mengatakan bahwa syariat harus ikut kepada hakikat, maka apa? Bahayanya sangat besar. Karena ini membuka semua pintu bid'ah. Karena hakikat itu dan syariat ada sisi perbedaannya. Syariat jelas, rujukannya jelas. Al-Quran dan hadisnya jelas. Ya tidak bisa kemana-mana. Tetapi hakikat, banyak klaim dalam hakikat. Ya. Banyak sekali yang mengklaim hakikat begini, hakikat begitu, dan itu tidak ada ukuran yang bisa kita lihat secara zahir. Sehingga kalau ini dibuka, didahulukan dari syariat, maka gugurlah semua syariat. Dan bahkan ajaran Al-Quran, berbagai ayat yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi, itu akan gugur dengan sendirinya. 1 menit lagi, Ustaz. Baik. Saya menukil perkataan Imam Syafi'i, ya, karena waktu kita terbatas. Ketika beliau menjelaskan farudduhu ilallahi war rasul, ya, jadi ketika kita ada tanazu, ada pertikaian, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa kata Imam Syafi'i? Ai ila ma qalahu Allah war rasul. Kita kembalikan lagi dengan mizan apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Kalau itu perkataan itu ada sumbernya dari Allah dan Rasulullah, maka kita terima, beres. Tetapi apabila tidak, maka itu layak kita permasalahkan. Dan apalagi ya, saya kira saya tidak sepakat kalau itu konteksnya hanya khusus sekali dalam relasi seorang mursyid dan murid. Karena ini acara umum dan in live dilihat orang se-Indonesia, gitu kan. Nah itu yang mursyidnya siapa, yang muridnya siapa, gitu kan. Nah ini akhirnya menjadi wacana liar, gitu kan. Kalaupun memang ada kesepakatan bahwa ucapan itu salah, diksinya salah atau apapun ya, bisa diperhalus atau diperkasar tergantung bagaimana orangnya menyampaikan. Oke lah, tapi kita sampaikan seharusnya dari pihak ribat memberikan klarifikasi, jangan sampai ini menjadi wacana yang liar. Gitu. Baik, ini kasih. konteksnya begini, begitu. Baik, terima kasih waktunya. Kemudian selanjutnya Ustaz Ali, tafadhol. Enggak ada tambahan? Baik, taib. 5 menit masing-masing tanggapan daripada Ribat Nurani Hashimiyah RNH dan juga MSAH Majlis Rahmi Asmaul Husna. 5 menit masing-masing, 5 menit. Tafadhol, siapa dulu? Tanggapi daripada yang telah disampaikan daripada panelis 2. Baik. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Lora Kiai Gus Ahmad Wahab Ahmad. Baik, pertama beliau menjelaskan barusan butuh takwil dan seterusnya. Sebenarnya kalau tidak persoalan medsos yang memframing, kemudian video yang dipotong dan yang segala macam, kita tidak usah sibuk untuk mencari takwilnya, karena takwilnya ada di video-video yang lain yang di Buya. Beliau menjelaskan pada saat itu dengan dalam konteks hakikat, tadi sudah disampaikan hubungan antara seorang murid dengan syekh mursyid. Beliau memang benar-benar dalam konteks tasawuf. Maka untuk mentakwil apakah beliau menyarankan kemudian untuk meninggalkan syariat dan yang lain semacamnya, maka tidak ada satupun pernyataan beliau yang menyuruh kepada kita untuk meninggalkan syariat. Yang ada bahkan beliau menyatakan kepada kita, kalau ada storikot apapun yang menyatakan meninggalkan syariat dan yang lainnya, maka itu fatorikuhu syaiton. Baik, itu syaitan. 2 menit lagi tersisa. Kita pakai stopwatch, Ustaz, jadi bisa ngitung waktu juga. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdul Wahab Ahmad yang sudah menampilkan kepada kita bentuk kepedulian beliau terhadap masyarakat, sehingga ketika kita mentakwil ucapan itu, Ustaz, mohon maaf, di medsos ucapan jelas itu masa ditawil-takwil, kan kita salah lagi mentakwil gitu. Maksudnya sebenarnya bukan mentakwil, tapi mendudukkan konteks saja. Ayat Al-Quran saja jika kita tidak baca sesuai konteksnya akan bermasalah. Misalkan ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Jika ayat fala junaha alai ayat tawafa bihima ini diartikan sebagaimana apa adanya tanpa melihat konteksnya,
kita sepakat akan melahirkan kesalahpahaman. Al-Quran saja berpotensi kalau misalkan tidak dibaca sesuai konteksnya. Baik. Apalagi Sudah cukup? Apalagi kalau 1 menit lagi. Baik. Oleh karena itu kita sebagai pengurus Ribat Nuraniah menyatakan secara jelas, kami tidak pernah membenarkan ada ahlul haqiqah, dia merasa sebagai ahlul haqiqah lalu mengatakan apa yang saya lakukan ini melanggar syariat ini adalah hakikat. Kami berlepas tangan dari itu semua. Kami menegaskan kita harus menjalankan syariat. Siapa yang meninggalkan syariat yang ijma dalam artian ijma yang sebenarnya, bukan dakwah ijma, yang ma'ulima minad dini bid darurah, dia mengingkari itu secara jahdan wa ingkaron wa amdan wa ikhtiyaron, fanahnu muttafiqun ala annahu kufrun. Taib. Tegas Waktunya habis. dari Ribat Terima kasih Nuraniah. untuk Ribat Nuraniah. Langsung ke Mohon maaf, usaha. ini kita pakai waktu ini Iya, soalnya. tadi 5 menit untuk perwakilan Ribat, antum sudah bicara 2 menit, itu sudah berjalan 3 menit. Ini dari awal dia bicara. Fadol. MSAH. Silakan. Silakan MSAH. Baik. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa semua jawaban-jawaban itu sudah ada di video Bu Razi Hashim, tinggal kita kumpulkan puzzle-puzzlenya, dan sikap beliau itu tidak beda dengan sikap yang disampaikan oleh para ulama-ulama tasawuf di kitab mereka, bahwa pentingnya bersyariat, tidak boleh meninggalkan, dan itu menjadi fakta bahwa kita tidak pernah meninggalkan syariat. Jadi ada teori, ada praktek, ada ungkapan, ada prakteknya. Jadi secara praktek nggak ada. Nah, nggak pernah kita meninggalkan syariat, malah semakin ditekankan karena tujuan berthariqah itu semakin kuat seorang bersyariat, begitu. Jadi memang kalau ingin ditarik lagi ke masalah tadi yang disampaikan Sidi Musa, untuk konteks yang ditanya, saya menerima, saya juga sangat berterima kasih kepada masukan dari Ki Abdul Wahab Ahmad. Pertanyaan khusus dijawab secara umum. Tapi bagaimanapun yang ilmu khusus itu perlu diperkenalkan juga secara umum. Jadi kalaupun ya secara potensi memang bisa berpotensi. Tapi kalau terjadi orang-orang seperti itu, ya kita butuh data jika ada yang seperti itu, dan kalau bisa, kalau ternyata secara fakta ada yang melanggar syariat gara-gara mendengar video itu misalnya, ya kita insya Allah bertanggung jawab lah. Kita bisa ingin bertemu dengan mereka, kita perbaiki. Ya, karena secara dapur kita sendiri tidak ada yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Baik, ada lagi tambahan? Masih ada waktu? Boleh nanya Ustadz ya? Nanya ke siapa ini? Nanya ke beliau. Ya, ini tanggapan, silakan, mau tanya silakan, nanti akan ditanggapi. Mohon izin ya Ustadz ya, saya bertanya. Alhamdulillah penjelasan dari Ustadz Abdul Wahab sangat gamblang, lancar, kemudian tersusun rapi. Cuman saya kan masih belajar hitungannya ya. Yang saya mau tanyakan, sebetulnya hakikat itu apa? Kemudian syariat itu apa? Kalau dikatakan itu sama, bagaimana kesamaannya? Kalau dikatakan itu beda, berjalan beriringan, bagaimana gambarannya? Mohon izin, mohon bertanya. Ustaz. Ada lagi? Masih ada 2 menit? Baik, kalau tidak ada, kami kembalikan kepada panelis kedua untuk menanggapi daripada yang sudah disampaikan oleh panelis pertama, baik dari MSH ataupun dari RNH, Ribat Nuraniah Hashimiyah. Terima kasih, menarik sekali. Sebelum tadi Kiai Wahab yang diminta jawab tentang hakikat itu apa, syarat apa, ada titik yang perlu digarisbawahi dari tanggapan baik Majelis Asmaul Husna maupun terutama Ribat Nuraniah, bahwa mereka dan juga Buya Ar-Razi tentu tidak pernah mengklaim orang itu meninggalkan syariat. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kita kembali ke video ini, videonya udah ngamprak nih, udah nggak dipikirin lagi itu video. Pertanyaannya adalah ketika ada tadi pertanyaan itu,
yang akhirnya ada seorang mursyid dia menyimpang dari ajaran syariat, sehingga akhirnya muncul jawaban syariat itu harus ikut hakikat. Iya. Nah itu bagaimana? Iya. Nah, sedangkan kita sepakat bahwa kita harus menjalankan syariat. Dan juga kalau kita buka turas-turas ulama, tentu banyak sekali lah. Ya, saya kira nggak cukup nanti nggak kebagian kayak Ahmad. Di makalah ada bahwa bagaimana pentingnya kita mengkompromikan atau menggabungkan antara syariat dan hakikat, dan bagaimana ulama itu mengecam betul kalau ada hakikat kok itu bertentangan dengan syariat, ada tindakan kok tinjauan kita itu kan Quran dan hadis, kok itu bertentangan, maka bahwa batil bisa menjadikan kekufuran seseorang. Nah itu di situ yang perlu kita pertegas lagi. Bagaimana ketika syariat itu harus ngikut ke hakikat. Sedangkan hakikatnya itu yang dilakukan seorang mursyid tadi di video itu ada yang nanya kalau menyimpang dari ajaran syariat. Jadi seperti itu. Nah, silakan mungkin Kiai Wahab untuk menambahkan tanggapannya. 5 menit Kiai. Baik, terima kasih. Pertama, ada persamaan ya, bahwa ini adalah framing di medsos, kemudian itu videonya terpotong, kemudian Buya Asfi mengatakan itu adalah puzzle-puzzle yang kalau diramu semuanya kita akan tahu tanpa kita perlu takwil lagi, tanpa perlu klarifikasi lagi. Begini, bila memang apa yang dibahas ini adalah framing, maka silahkan tunjukkan yang asli, videonya yang lengkap, karena setelah dilihat lengkap ya tetap begitu kesimpulannya. Jadi meskipun dipotong, selama potongan itu amanah masih tetap dalam konteks yang sama, maka itu namanya nukilan, dan nukilan itu semua potongan. Kalau masuk video harus ditayangkan utuh 1 jam 2 jam itu kan tidak mungkin. Oke, jadi jangan gunakan istilah framing ketika sesuatu itu sudah jelas ya, dalam meskipun dalam detik tertentu saja. Oke, kemudian ketika selalu memakai diksi puzzle, maka pertanyaannya begini, Buya Asfi, kenapa kok pakai puzzle? Ya, seorang dai, harusnya saya sampaikan ini kepada Buya Ar-Razi sendiri, tapi karena beliau sakit katanya, semoga lekas sembuh ya, semoga lekas sembuh. Tapi semoga beliau melihat ini, maka saran saya sebagai saudara seiman, ketika sedang memberikan pencerahan, maka berilah pencerahan, jangan beri puzzle gitu kan repot orang itu ketika ternyata yang disajikan adalah puzzle yang harus begini begitu, itu kan bagaimana? Ini adalah sesuatu yang dibaca publik secara umum. Bagaimana ketika yang melihat tidak dapat merangkai puzzle-nya karena hanya melihat satu video itu? Dan ini adalah tanggung jawab. Maka saya kira bahasa-bahasa itu yang seperti itu tidak bisa ditakwil lagi. Kita harus, karena kita semua sepakat tadi bahwa syariat tidak boleh ditinggalkan. Oke, maka ya itulah kita harus kedepankan. Nah, pembahasan di sini sebenarnya bukan meninggalkan syariat ya. Dari awal itu bukan meninggalkan syariat, tetapi perkataan beliau yang mengatakan bahwa hukum syariat mengikuti hukum hakikat. Ini pembahasannya. Manakah dasarnya hukum hakikat mengikuti hukum syariat harus mengikuti hukum hakikat? Apa patokannya? Karena ayat-ayat Al-Quran bisa gugur itu, hadis-hadis semuanya bisa gugur dengan klaim hakikat ini. Jadi okelah, kalau memang tidak ada di antara kita yang meninggalkan syariat, maka alhamdulillah, dan itu memang kewajiban. Ya. Dan kalau ditegaskan bahwa memang meninggalkan syariat itu kufur, begitu kan, atas klaim hakikat, maka kita sepakat. Tetapi ini yang titik yang perlu kita bahas. Ya. Di sisi mana hukum syariat bisa disebut sebagai mengikuti hukum hakikat, dan itu di tempat umum ya, dan ternyata pakai puzzle. Nah, ini kan repot. Baik, saya kira demikian. Masih tersisa 1 menit lebih 30 detik. Oke, masih ada tambah lagi? Baik, tadi ada pertanyaan apa hakikat, apa itu syariat?
Kalau itu, ya, kalau itu saya kira berbeda ya. Nanti aja setelah ini gampang. Oke. Baik, kita fokus pada pertanyaannya. Baik, panelis masing-masing sudah memberikan klarifikasi dan masing-masing sudah memberikan tanggapan saling menanggapi. Ada dua penanya dari peserta masing-masing 5 menit yang ingin bertanya terkait daripada klarifikasi yang barusan disampaikan oleh panelis 1 ataupun panelis 2 yang menanggapi tadi. Boleh untuk dibantu panitia mic-nya apabila ada yang bertanya. Masing-masing 5 menit. Baik, mohon mic-nya dikondisikan untuk ya, langsung saja pada pokok persoalan. Saya persoalan teknikal tadi oleh Akhina Musa. Akhina Musa, surat itu Rubat Nuraniyah CQ Rozi Hazim. Suratnya ono aku sih. Ono Rubat sama Rozi. Rozi kenapa nggak datang? Suratnya sudah ditandatangani istrinya. Kita ini bahas siapa? Omongannya Akhina Rozi, antum pensyarehnya gitu. Antum murid-muridnya gitu, pensyarehnya atau gimana? Sohibul Kalam ini siapa? Mestinya kan menerjemahkan. Sohibul Kalam diterjemahkan dengan bahasa pasal, bahasa ini problem ini pertama. Jadi kita jangan ngomong teknikal. Saya juga agak kecewa kalau ngomong kecewa. Bahasa di jawaban itu kayak debat pilkada. Apa? Bukan debat pilkada, akhi. Ini pilkada. Jawaban ini pilkada. Kalau nanti teknikal malah nggak jadi forum. Udah clear. Itu hanya clearance. Pahami klarifikasi and clearance. Ini manajemen forum. Kemudian yang kedua, ini saya menjadi tanyaan tadi, kata-kata mengikuti tadi belum dijawab. Kalau semua sudah sepakat syariat harus diutamakan, hakikat mengikuti. Yang tadi belum dijawab itu dalilmu apa? Al-hujjah balighahnya itu apa? Ayat tadi yang saya baca di awal itu al-hujjah balighah. Tapi karena yang hadir ini bukan sohibul kalam, bukan mutakallimnya, gimana mau nerjemahkan? Karena konsekuensinya menurut Akhina Abdul Wahab tadi, ketika hakikat mengikuti daripada syariat mengikuti hakikat, muncullah ruang lebar bagi bid'ah. Dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang belum selesai. Kita tahu teman-teman bersepakat tentang namanya kafarah ruh, hakikat apa? Akikoh ruh. Akhirnya melenceng itu sing teko syariat sing gak ono di syariat itu karena hukum tadi belum di clearance. Tadi udah dicatat semua, sepakat itu. Bahwa yang namanya ketika kita tidak mengikuti syariat, kafir hukumnya. Nah, hukumnya loh ya. Kita nggak pernah itu kita, dan semoga kita terjauh dari hal-hal mengkufur-kufurkan. Naudzubillah min dzalik. Tapi titik tekan saya, ini menjadi pertanyaan saya. Jadi mengikuti tadi belum selesai ini terkait dengan apa kok sampai kalame tadi al-aslu haqiqah wal far'u syariah. Padahal Sidi Abdullah itu mengatakan di kitab itu asy-syariah at-tasawwuf min syariatil Islam. Ono kitab itu sendiri dicetak di sini. Antum juga pernah ngaji dan dipakai. Jadi saya mohon lebih detail lagi baik panelis dari Jatman maupun dua belah pihak. Dalilnya ini apa ini? Karena kita ngomong dengan publik ini. Antum tadi mengklarifikasi karena ini omongannya sudah viral, butuh dalil. Tapi saya ada catatan. Alhamdulillah kebetulan nanti bulan depan insya Allah saya akan melakukan survei. Saya ini pekerja survei juga. Kurang lebih setiap 6 bulan 1.200 sampai 2.200 responden. Saya titipkan ini pertanyaan ini. Kalau sampai nanti puluhan persen di atas signifikan mengatakan terpengaruh dengan omongan ini, antum tanggung jawab. Antum tadi ngomong ya. Dan silakan klarifikasi itu. Semua harus punya daya intelektual dan tanggung jawab ya ikhwani. Ini ya, ini gaya bahasa arek Malang gitu. Antum orang Padang, aku arek Malang aku. Ah, bodoh. Jadi lek ngomong bahasa bodoh keras meskipun sohibu apa khadimuz zawiyah. Jadi itu ya ikhwani, ada hal itu yang mohon diperjelas oleh kedua belah pihak. Dan ini juga mohon izin kalau bisa para masyayikh juga memberikan pendapat. Ya, dikasih ruang. Baik. Banyak. Terima kasih, jazakallahu khair. Baik, untuk tanggapan peserta satu lagi 5 menit, silahkan.
Ada? Dari Ribat, dari MSH, dari peserta yang lain, dari Syu'abiyah, DKI Jakarta. Oh, bukan. Gak ada ya? Baik, ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya langsung saja tadi membahas masalah syariat dan hakikat ya, pembahasan tadi. Menurut ini memang sering terjadi dilema di masyarakat juga tentang thariqah, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Banyak terjadi di kalangan masyarakat karena kebanyakan, maaf, mereka ahli syariat tapi tidak berthariqah. Tapi mereka menanggapi tentang thariqah dan menanggapi tentang hakikat dan menanggapi tentang ma'rifat. Dan ada orang-orang juga yang mereka ahli thariqah tapi belum mencapai hakikat. Belum mengamalkan apa itu hakikat dan apa itu ma'rifat. Mereka punya rujukan tapi tidak mengalami dirinya. Apa itu hakikat yang sebenarnya? Ini banyak terjadi. Kalau saya tanggapi, tadi Dr. Ar-Razi, apakah beliau sudah mengalami kehidupan tentang hakikat? Kalau dia menanggapi itu, saya mau nanya, apa itu hakikat yang sebenarnya? Kalau beliau sudah mengalami kehidupan tentang hakikat, mangga silahkan. Di dalam Al-Qusyairiyah, saya nggak bisa jelaskan semua, baca dulu kitabnya. Apa itu hakikat? Dan di dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali menerangkan tentang wali-wali ada di kitab Radatul Mundabtul Salikin yang setahu saya. Nah inilah dilema. Beliau kalau memang sudah mencapai tingkatan mursyid, biasanya kerendahan hati lebih tinggi, kerendahan akhlaknya lebih tinggi, bahasanya juga lebih halus menurut saya kalau udah mencapai mursyid thariqah. Maaf, jadi itu saja. Kalau beliau sudah mengalami tentang apa itu hakikat, apa itu ma'rifat, apa itu thariqah, dan apa itu syariat, dan mereka pada mengalami itu, insya Allah mereka akan memberikan pencerahan kepada manusia, bukan menimbulkan perdebatan atau perselisihan. Itu saja dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua penanggap peserta. Langsung saya kembalikan masing-masing ini karena terbatasnya waktu. Ini sebagai jawaban dan juga respon serta closing statement daripada masing-masing pihak, panelis 1 dan juga panelis 2, untuk kemudian memberikan tanggapan sekaligus closing statement. Masing-masing 5 menit. Tafadhol. Baik, Sebelumnya sebenarnya kami dari pengurus Ribat Nuraniyah diposisikan sebagai pihak yang diminta penjelasan. Seyogyanya kami itu diberikan waktu lebih banyak biar kami bisa menjelaskan secara utuh, secara gamblang apa yang antum problemkan, semuanya termasuk apa yang diproblemkan oleh penanya tadi, termasuk dari Gus Nafis. Oke, pertama terkait dengan ini, kita di sini kan diminta di undangan jelas tuh, meminta jawaban, penjelasan. Ya kalau namanya memberikan jawaban, memberikan penjelasan, waktunya butuh banyak, tidak seperti bertanya saja gitu. Baik, langsung to the point. Baik, Ustadz Muto. Kita di sini dari pengurus Ribat Nuraniyah pengen menyelesaikan persoalan ini. Pengen mencari poin-poin kesepakatan kita. Dan saya pada tanggal 26 Maret yang lalu ketika dipersoalkan di depan 8 orang yang ada di depan saya ketika itu, ada seseorang yang menyatakan dirinya dari 2 lembaga besar dan dia mengatakan ini masalah serius, saya dari lembaga ini. Saya katakan kalau kamu memang dari lembaga itu ya lakukan ini, lakukan itu. Tadi Gus Nafis ketika di pembukaan menyatakan pihak otoritatif, itu kalimatnya keluar gitu kan, ada pihak otoritatif. Itu pihak otoritatif dan saya sampaikan kepada orang yang mengaku dari 2 pihak otoritatif itu. Jadi jangan seakan-akan kita ini nggak ada upaya, nggak ada apa gitu.
Dan Gus Nafis itu pun datang ke Ribat Nuraniyah pada tanggal 29 Maret jam 14.40-an dan sudah balik dari Ribat Nuraniyah sebelum jam setengah 4 sore. Padahal di dalam komunikasinya tanggal 23 Maret beliau Buya Arozi menjanjikan bertemu di jam 16 sore. Artinya Buya Arozi ada. Coba lihat Ustadz. Iya, bisa dilihat Ustadz. Sekarang kita buka. Baik, ini baik langsung poin yang selanjutnya. Baik, poin berikutnya Ustadz Abdullah Ahmad, kita sudah biasa berdiskusi dan kami dari Ribat Nuraniyah sangat menghargai setiap bentuk kegiatan ilmiah. Saya tidak pernah ngomongin antum apa-apa. Kita mencari poin kesepakatan lil islah. Sepakat Ustadz? Ya. Ana juga ada Ustadz. Ya, baik. Ya. Iya, nomornya ada, nomor antum. Baik. Iya, ini biasa bagi saya Ustadz. Ya. Baik. Ustadz Musa. Ocon mulai awal. Bukan ini. Nih, jam 16-an toh. Oke. Sore jam 16 sore bukan? Jam 16 sore apa Ustadz? Jawab dulu Ustadz. Afan. Iya, jam 16 sore. Baik, berarti sepakat antum. Bacaan bawah. Iya, boleh. Antum bilang kalau berkenan sore karena saya dari Jambi. Ustadz Musa. Iya, enggak masalah karena antum mempersalahkan itu tadi. Tidak mempersalahkan artinya. Ya. Saya sudah ada. Jam 16. Saya nunggu. Iya, ada mendek kalimat ada. Ojo ngono. Lora, iki tolong anu apa saya mau ada suara. Baik. Baik. Baik, Ini mohon. waktu saya untuk berbicara. Baik. Antum baca ini enggak? Baca. Yang bawah Antum baca enggak jam 16? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bawahnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bawahnya. Ya sore. Bawahnya. Udah. Yang mana? Mana, Ki? Bacaan bawahnya lah, Ki. Moca itu sing komplit. Ya, Terus tanggal 29 ini. Tanggal 29 antum mengatakan Akhina Karim, akun tanggal 29 tanggal pertemuannya. Bacaan penuh, Ki. Ambil nih. Aku udah bilang. Baik, waktunya sudah habis saya kira. Sekarang waktu saya untuk berbicara. Untuk klarifikasi ini Ustadz Musa ini terus membahas masalah teknik. Sudah jelas. Baik, saya udah bilang to the point. Antum selalu ngulang-ngulang dengan teknis. Baik, sudah waktu. Baik. 2 menit silahkan. Itu dibaca. Baca yang komplit. Pada tanggal 23 Maret, Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Karim Abu Arozi, semoga antum selalu sehat lahir batin dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dan syafaat anwar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon berkenan waktu longgar antum Al-Fakir untuk bisa silaturahim dengan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Salam takzim M Daniel Nafis jam 9.101. Dijawab pada hari yang sama tanggal 23 Maret jam 15.25. Waalaikumsalam. Akhina Kiai Daniel Nafis, dengan senang hati ketepatan saya ada waktu di Ribat tanggal 29 Maret jam 16-an. Marhaba. Kemudian Gus Kiai Daniel Nafis menjawab, insya Allah Abuya, kalau berkenan sore. Ya 16. Kalau berkenan sore karena saya dari Jambi flight siang. Ya jam 16 sore ya, sepakat ya. Iya boleh Kiai, kata beliau. Kemudian tanggal 29 sesuai janji yang disepakati jam 12.47 beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Karim, afwan ana baru mendarat, insyaallah ini menuju tempat antum. Dalam Buya Al-Fakir sudah sampai Ribat. Afwan Buya, ana izin pamit dulu karena ada meeting lanjutan urusan kantor dan malam ada hadrah usbu'iyah. Alhamdulillah saya tadi berjumpa Sidi Musa dan sudah ana utarakan Al-Fakir maksud. Semoga selalu sinergi. Baik. Ya, bagus. Enggak, artinya kita bisa terbuka. Baik. Baik. Syukran Ustaz. Baik, Ustaz.
Baik, baik. Baik, baik. Langsung kepada poin. Baik, sudah cukup. 2 menit Baik. untuk Ustaz Ali Wafa. Baik. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Kiai. Pertama, tunggu sebentar. Mohon maaf. Pertama, kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan saya tidak enak dengan hal yang barusan karena itu bukan mencerminkan pribadi kita seorang salik, seorang yang belajar tasawuf, itu pertama. Kedua, sebenarnya ini kan bukan masuk persoalan yang substansial. Sebenarnya masalah technical meeting barusan itu sudah selesai. Tidak perlu dipertanyakan sebenarnya. Baik. Tunggu baik. sebentar, ini kan masih belum selesai. Tuh. Kita langsung substansi sudah selesai. Nah, kemudian langsung ke substansi. Baik, sebenarnya nanti kalau mau dipermasalahkan nanti banyak sebenarnya. Baik. Langsung ke substansi. Karena moderator bilangnya seperti itu, saya tidak ingin memperpanjang. Langsung saya ikut substansinya. aturan Masih moderator dan tidak ingin memperpanjang. Masih ada 1 menit waktu. Belum. Masih banyak waktunya, masih 3 menit lagi itu Bisa ada. juga pakai stopwatch. Baik, pertama barusan kan tabi'atun asyari'atu tabi'atun lil haqiqah, mana dalilnya? Barusan sudah disampaikan kita dari Awariful Ma'arif, terus dari Fathul Bari, kemudian Buya Dzul Asfi kemudian sedikit mengklarifikasi dan merevisi mungkin diksinya yang kurang tepat karena di kitab ada teks yang lebih sharih yang menyatakan al haqiqatu aslun wasyari'atu far'un, kan begitu. Tapi kok kemudian diminta hal-hal yang kemudian yang pas spesifik dengan kata-kata yang ini dan itu. Ini kok lama-lama minta tekstual kayak Wahabi jadinya kalau seperti itu. Mohon maaf ya Kiai itu. Yang kedua, kemudian ketika dimunculkan penjelasan barusan diminta takwilnya bagaimana karena berdasarkan dengan peristiwa yang terjadi antara Nabiullah Khidir dengan Nabi Isa. Karena diminta takwilnya bagaimana, maka disampaikanlah takwilnya. Ada di video-video yang lainnya. Tapi kemudian itu kok dipermasalahkan? Yang kedua. Kemudian selanjutnya kita balik lagi bahwasanya kita punya prinsip, kita punya ketegasan dalam bertasawuf ini yang sudah sangat masyhur dalam tasawuf. Pertama itu adalah al haqiqatu bila syari'atin atil wasyari'atu bila haqiqatin batil faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Ini prinsip yang kita pakai. Kalau Abu Ya Ar-Razi berbicara dalam konteks barusan, beliau benar-benar mengacu pada ini karena ini beliau hatamkan bukan hanya sekali 2 kali di Ribat Nauraniyah. Konteks pertanyaan yang jawabannya tidak akan tentu. Kalau konteks dalam tanya jawab itu harus 1 jam. Butuh jawaban cepat, butuh jawaban yang singkat. Maka beliau akan menjawab dengan apa yang terlintas, khotir yang beliau datang waktu itu. Maka beliau pun karena konteks pertanyaannya adalah al-murid wal mursyid, saya kira semua pengamal tasawuf, mursyid, murid akan faham bab ini. Apalagi sudah didatangkan hujahnya dari Awariful Ma'arif. Kalau masih kurang akan kami bacakan lagi. Wa yambawi lil muridi annahu kullama ashkala alaihi syai'un. Apabila yang bermasalah dari si mursyid itu ashkala alaihi syai'un, dari si mursyid min halis syekh, dari halnya si syekh. Apa halnya si syekh ini? Bisa jadi tampak dalam hadapan si mursyid itu, misalnya si guru lagi Ramadan misalnya, entah dia ngelakuin apa dan yang lain sebagainya. Kita kan tidak bisa menghukumi seseorang langsung tanpa kita mengklarifikasi. Bisa jadi dia dalam keadaan lupa. Apakah kita lupa dengan prinsip husnudzon? Padahal itu adalah prinsip utama yang diajarkan oleh para sufi. Di manakah husnudzon kita? Ini konteksnya bukan dalam arti intelektual. Mohon maaf, karena diminta dalil. Mohon maaf, ya. Karena ini berkaitan dengan bab tasawuf, ini sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Di sini Raudhah juga tasawuf. Kenapa kok lupa dengan prinsip-prinsip itu?
Kok lupa dengan prinsip-prinsip itu? Di mana letaknya kemudian antara seorang mursyid dan murid? Mohon maaf Kiai, misalnya kalau misalnya Kiai Daniel Nafis ada sesuatu yang bermasalah, kemudian ada yang beriskal dari muridnya sebagai mursyid misalnya. Dalam konteks penjelasan ini, maka si murid jangan langsung menghukumi. Tapi murid pertama tekankan adab dia, karena dia terikat dengan adab, bukan lagi dengan syariat tapi dengan juga hakikat. Baik, naik waktu lagi. waktu habis. Nah, ini Terima kalau kasih. begini kan kita nggak selesai. Karena Baik, kan kita diminta terbatas. dalil hujah. Artinya kita nggak selesai untuk menjelaskan apa yang diinginkan yang barusan. Maka ketika diminta asyariatu tabi'atun lil haqiqah, sebenarnya kita sudah menjelaskan itu dan kita sudah coba fair dengan semua itu. Tapi kok kenapa kok dipelintir-pelintir lagi? Maksudnya Baik, apa terima sih kasih, sebenarnya? waktunya sudah Itu. habis. Sekian, Untuk terima silahkan kasih. untuk dari MSAH untuk kemudian menanggapi dan klarifikasi daripada dua peserta tadi terkait daripada yang disampaikan. Baik. Saya tegaskan, jadi di sini pemimpinnya adalah moderator. Masalah teknis kita sepakat sudah selesai. Antum kalau masalah teknis nanti di luar. Ya, kita udah selesai untuk membahas di forum ini untuk teknis. Baik. Tafadhol. 5 menit. 5 menit. Baik. Baik, terima kasih. Tadi saya sedikit menanggapi dari pernyataan guru saya, Gus Awa. Maksud saya itu bukan menonton video secara panjang, bukan, tapi video-video lain itu, video-video lain. Dan seandainya kalau boleh dikalkulasi, seandainya ada 10 video yang beliau berbicara tentang syariah haqiqah, mungkin 1 video lah yang berbicara seperti itu dengan diksi yang potensial yang disalahpahami. Nah, kemudian sikap kita sudah jelas bahwa pernyataan Buya Rozi itu, dan saya juga pernah ngobrol dengan beliau juga, itu tidak menafikan dosa bagi si mursyid. Misalnya seandainya si mursyid melakukan sesuatu nih, mungkin untuk menguji si murid, entah apa, wallahu ta'ala alam, itu tidak menafikan dosa bagi si mursyid. Karena yang maksum itu ya kita sepakati seperti di tulisan di Tor, yang maksud cuma Sayyidina Muhammad SAW. Kita sepakat dalam hal itu. Nah, soal tadi itu kan sebenarnya bab adab sebetulnya, bab adabnya. Betul, adab tidak boleh melanggar syariat. Tapi secara fikih kita harus dudukan juga bahwa kalau orang yang melanggar dalam artian mukhalafah saja, mukhalafah artinya tidak melaksanakan syariat, ya dia fasik. Tapi kalau sampai intiqad, melawan, menafikan, ya murtad, kafir. Kita sepakat dalam hal itu. Nah, karena itu sebetulnya yang ditanyakan, saya mencoba untuk memahami konteks lagi soal konteks yang kebetulan memang disampaikan di wilayah umum. Mirip dengan kisah disampaikan dalam kitab An-Nafahat karya Syekh Abdul Karim Samman. Tapi saya nggak bawa kitab, nggak apa ya. Saya masih ingat kisahnya. Dalam kitab itu seorang mursyid, di rumah ada 2 orang murid, satu mursyid datang ternyata membawa seseorang ajnabiyah. Dia seorang mursyid membawa ajnabiyah wa gharduhu limtihanil murid. Wal ghardu limtihanil murid wa huwa qad zana. Lalu setelah selesai itu, lalu sang guru keluar menanyakan kepada dikomentari oleh si murid, karena si murid melihat si murid ini iskal. Lalu si murid udah langsung jawab, mohon maaf guru, saya tidak meragukan soal antum, soal anda, saya meyakini anda itu bukan maksum, tapi saya hanya dengan kesalahan itu bukan berarti saya harus meninggalkan anda sebagai guru. Misalnya ini di torikoh-torikoh kita yang banyak di Indonesia ini, seandainya ada mursyid yang melanggar syariat, melakukan syariat, kita secara murid tidak boleh gitu-gitu aja meninggalkannya. Nah, sisi hakikat yang saya pahami dari pernyataan Buya Rozi itu adalah sisi hakikat akhlaknya, bukan masalah dalil syariat mengikuti hakikat dalam persoalan dalilnya mana bukan, tapi persoalan sisi spirit dari melaksanakan syariat. Saya memahami begitu karena itu juga penjelasan di Buya Rozi Hashim. Dan ini perlu dimuqaranah juga dengan aplikasi kita keseharian. Berarti pernyataan atau teori seperti itu bisa dimuqaranah dengan aplikasi praktek kita dalam keseharian, supaya jelas sikap kita sebenarnya bagaimana. 1 menit lagi. 1 menit lagi.
Ya, satu ada lagi saya punya analogi ya tentang hakikat dan syariat itu. Sebetulnya kalau disandingkan antara hakikat dan syariah, maka konotasinya itu biasanya berbeda. Syariah itu bermakna fikih, hakikat bermakna wirid dan warid. Tapi kalau syariah secara utuh itu pasti mengandung di situ thariqah, hakikat, ma'rifat itu udah bergabung dalam. Jadi hakikat itu ibarat ghayah, syariah itu syari', ibarat jalan. Itu jalan itu pasti dijalani, nggak boleh kita loncat gitu aja, nggak boleh, pasti kita butuh ghayah dan semuanya akan ke bawah. Nah gitu paling logikanya atau kiasnya, barangkali kalau keliru bisa dianggapi oleh Gus Awa. Baik, syukran. Terima kasih. Langsung ke panelis 2 terkait daripada apa yang sudah disampaikan daripada peserta yang kemudian menanyakan, sekaligus sebagai closing statement untuk kemudian menanggapi juga. Baik. Terima kasih penjelasannya. Sebelumnya saya ingin bertanya ini ke Zawiyah, kenapa logonya hitam putih? Oke, ini hanya bercanda saja, kita nggak bahas itu. Sebenarnya begini, ini masalah diksi. Tadi alhamdulillah sudah kita dengarkan, karena ini adalah momen untuk tabayun, dan kita sudah dengar tabayunnya bahwa ternyata apa yang ternyata ditangkap publik sebagai bentuk umum ternyata konteksnya adalah konteks khusus, begitu ya. Oke, itu kita catat bahwa Ustadz Ar-Razi Hasim pun tidak membenarkan penyelewengan syariat, gitu kan, dan tidak membuka pintu bid'ah dengan itu, gitu. Oke, baik. Dan tadi diksinya bisa dibilang tidak tepat atau salah ya, bagi saya aja salah begitu saja. Ya, kadang kita tidak perlu menghaluskan kata salah. Ya. Jadi dari penjelasan itu, dari contoh kasus misalkan seorang mursyid, seorang guru, kemudian di bulan Ramadan kok minum air, muridnya tidak boleh langsung menyalahkan misalkan. Sebenarnya ini kasusnya sederhana saja. Kasusnya ini yang kita sepakati di sini, redaksi yang harus tampil ke publik adalah husnudzon harus didahulukan dari su'dzon. Itu. Kalau memakai redaksi syariat harus ikut hakikat, begitu masalah besar. Padahal kan kenyataannya cuman seorang murid harus husnudzon dong. Kalau gurunya minum air, ya siapa tahu lupa, siapa tahu sedang sakit beliaunya, nggak sehat dan sebagainya, itu kan lumrah saja. Ini pelajaran yang kita sepakati, dan ini saya kira poin penting harus dicatat ya bagi pemirsa semuanya, bahwa dalam pernyataan-pernyataan itu yang dimaksudkan sebenarnya adalah dalam konteks akhlak, seorang murid jangan terburu-buru memvonis dalam tanda kutip hal yang tidak lumrah dari gurunya, dan gurunya juga tidak perlu membenarkan tindakannya secara berlebihan, dan pengikutnya juga tidak perlu mencarikan takwil yang berlebihan, saya kira. Jadi kalau cuman soal misalkan minum air di bulan puasa Ramadan, maka diksinya kita tidak perlu bilang, wah itu melanggar syariat, tidak. Diksinya hanya cukup, dia tidak puasa, harus qadha. Urusan salah atau tidak, lihat dulu alasannya apa, dan itu kita tabayun. Gitu. Tetapi kalau itu pelanggaran syariat yang serius, misalkan jelas berzina, jelas minum minuman keras, jelas menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka tidak ada tawar-menawar lagi. Seperti kita sudah sepakati di awal bahwa syariat adalah mizan yang harus kita pegang. Sehingga siapa yang melanggar syariat, maka itu wajib kita anggap salah. Demikian. Saya kira demikian dari saya. Monggo. Dari diskusi yang sudah masuk dan juga daripada panelis, tanggapan panelis pertama ataupun panelis kedua, dan juga dari masukan serta apa yang disampaikan daripada peserta tadi, maka dapat kita sepakati bahwasanya kata-kata yang muncul di dalam video yang telah diputarkan sesuai dengan tor yang pertama itu adalah kata-kata yang salah, ya, kata-kata yang salah, ya. Kemudian adab murid kepada guru adalah husnudzon, tapi
tidak boleh kemudian setiap hal-hal yang sifatnya itu tampak jelas kemudian dikatakan sebagai hal tampak jelas melanggar syariat, dikatakan itu adalah hakikat, karena kita tidak tahu hakikat. Kemudian tidak boleh murid terburu-buru dalam konteks murid kepada gurunya, tidak boleh terburu-buru untuk memvonis gurunya salah, karena bisa jadi ada faktor daripada di belakang yang tidak diketahui syariat. Baik, untuk ini sudah jelas saya kira. Untuk mensahihkan ataupun menutup daripada sesi ini, kita mintakan daripada masyayikh untuk membaca Al-Fatihah sebagai bentuk daripada hasil diskusi yang barusan kita laksanakan tentang hakikat dan syariat. Kepada Dr. Kiai Haji Hamdan Rashid, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih. Baik, jazakumullahu khairan wa ahsan. Baik para hadirin peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menginjak jam 12:05, sudah masuk daripada waktu zuhur sejak beberapa menit yang lalu. Kita break sebentar untuk melakukan salat zuhur. Salat zuhur di sini dilakukan di sini atau di sebelah sana ada musala, di belakang ada musala, di depan ada musala, di depan sebelah sana Nurul Yakin, atau di belakang sini lewatnya ada musala, musala di sana, tafadhol. Yang perlu kami tegaskan, nanti masuk lagi ke ruangan